Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial proses berpikir untuk menggunakan hati nurani sehingga kian hari semakin tercerdaskan berdasarkan kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beranjak kita dari salah satu nama Ramadan yang ketiga di dalam surah-surah Al-Quran, atau yang keempat maksud kami, yakni adalah Syair Sabdana yang ke 3757, Ramadan Sahrun Nisa. Bulan Ramadan itu kami sebut dengan Sahrun Nisa, sesuai dengan nama keempat dari surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimanakah kami mencoba untuk memahami secara sederhana dalam guratan syair Sabdana, syair yang serba tujuh baris jumlahnya, 7 kata setiap barisnya, dan setiap akhir kalimat berakhiran dengan huruf yang sama. Ini adalah proses ketiga dalam penulisan syair Sabdana. Ada yang pertama hanya mengenal 7 baris, kemudian yang kedua mengenal 7 baris dengan akhiran sama, dan yang ketiga adalah 7 baris, 7 kata dengan akhiran setiap baris sama. Itulah sebabnya kami namai dengan syair Sabdana. Karena menurut rekan kami yang ahli sastra, mengatakan bahwa syair semacam ini, puisi semacam ini belum ada, sehingga penulis sendirilah yang berhak memberikan namanya. Kajian ini saya sampaikan pada saudara-saudara kami yang ada di Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa dan Pengajar Sastra Indonesia. Pemirsa, marilah kita sama-sama baca Ramadan Sahrun Nisa. Bulan mengkaji hubungan kekeluargaan, beristri, dan warisan. Keadilan ditempatkan pada keberadaan anak yatim tertanggungkan. Ketika ada harta yatim, benar-benar harus diperwalikan. Orang tua wajib mampu membina hingga berkemampuan. Ketika benar-benar dapat bertanggung jawab, boleh dilepaskan. Jika lelaki khawatir tak adil, yatim dihindarkan. Keadilan menikah poligami, anak yatim yang diperhitungkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sedikit mari kita urai bahwa
bulan mengkaji hubungan kekeluargaan, peristri, dan warisan, karena di dalam surah An-Nisa itu kalau kita ambil garis besarnya, kita ambil garis merahnya, maka 3 hal itulah yang disampaikan. Nah, kemudian di sini kami mengatakan keadilan ditempatkan pada keberadaan anak yatim yang tertanggungkan. Artinya, anak yatim yang belum baligh, belum mampu mengelola harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka hak anak yatim itu harus menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi ketika ada harta yatim, benar-benar harus diperwalikan. Jadi diperwalikan itu dalam makna walilah orang tua itu yang paling berhak untuk menjaga harta warisan anak yatim itu. Orang tua wajib mampu membina hingga berkemampuan. Berkemampuan di sini maknanya bahwa anak yang mendapatkan warisan dari harta orang tuanya itu harus dididik, diajari hingga mampu memahami bagaimana cara membelanjakannya dan bagaimana larangan syariat, sehingga tidak boleh membelanjakan harta yang dimilikinya. Nah, ketika benar-benar dapat bertanggung jawab, boleh dilepaskannya. Jadi kalau seorang anak sudah mampu berpikir secara dewasa, maka boleh dilepaskan. Lazimnya menjelang perkawinan atau pada saat sesudah perkawinan dari anak tersebut. Jika lelaki khawatir tak adil, yatim dihindarkan. Ini dalam makna hubungan kekeluargaan atau persuami istrian. Jadi inti dari kekeluargaan Islam, ketika ada seorang yang berkemampuan secara kesalihan dan kecukupan secara ekonomi dan sosialnya atau akhlak sosialnya tercukupi, kemudian menimbang-nimbang bersama istri tercinta, bermusyawarah, ya, keadilan menikah poligami, anak yatim yang diperhitungkan. Jadi jika tidak mampu adil di sini bukan adil kepada istri-istri, namun adil di sini adalah adil pada anak yatim. Jadi anak yang ditinggal oleh bapaknya itu. Namun betapapun mazhab Hanafi mengatakan bahwa suami tidak perlu izin pada istri jika ingin poligami, maka secara kultur, secara keberadaban, maka masih perlu untuk dilembutkan lagi pendapat dari mazhab Hanafi itu. Karena apa? Susah senang seorang suami bersama istri yang pertama. Mengapa jika memang sudah pantas berpoligami, istri pertama justru akan terlentarkan dalam pemikirannya? Tidak demikian. Fasafirhum bil amri faida azamta fatawakal Allah. Jadi apapun yang dihadapi oleh seseorang, oleh rumah tangga, musyawarah adalah keniscayaan. Setelah musyawarah bulat, maka fatawakal Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, Syahrul Nisa. Semoga kita mampu memetik pelajaran dari surah An-Nisa. Terima kasih telah mengikuti sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.